Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 29 Desember 2024. Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Hari kelima dalam oktav Natal. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel, bab 1, ayat 20 sampai dengan 22, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 28. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku, demi Tuhanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 41 sampai dengan ayat 52.
Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, peran orang tua sangatlah penting dalam proses pertumbuhan seorang anak, termasuk hidup rohaninya. Orang tua perlu memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya, supaya anak itu akrab dan setia kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan orang tua Samuel, Elkana, dan Hana dalam bacaan pertama, terutama yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf dalam Injil hari ini. Ketika anak-anak masih kecil dan belum bisa memilih untuk hidup dan kebaikannya akan masa depan, orang tua perlu membantu mereka. Mereka harus dibiasakan untuk mengikuti perayaan Ekaristi serta acara-acara dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Perayaan ini mengajak kita untuk bersyukur atas keberadaan anggota keluarga kita yang adalah anugerah Allah. Maka hendaknya suatu keluarga Kristiani kenal dan akrab dengan Tuhan, seperti keluarga kudus Nazaret. Keluarga Maria dan Yusuf disebut kudus karena Yesus ada di dalamnya. Jadi syarat khusus bagi keluarga kita supaya menjadi keluarga kudus adalah menghadirkan Yesus di dalamnya. Kalau Yesus hadir, maka yang ada adalah kasih, sukacita, pengampunan, ucapan syukur, dan keharmonisan. Semoga kita berani menghadirkan Yesus dalam keluarga kita, terutama pada saat-saat sulit. Kita harus mencari Yesus sebagaimana Maria dan Yusuf yang harus kembali ke Yerusalem untuk mencari dan menemukan Dia. Semoga anak-anak dalam keluarga kita pada akhirnya
menjadi seperti Yesus yang makin dewasa dan bertambah hikmat, serta makin dikasihi oleh Allah dan manusia karena pengasuhan dan pendampingan yang baik dari seluruh anggota keluarga. Keluarga sebagai sekolah doa. Ada keluarga yang bahagia, tetapi ada juga keluarga yang kurang bahagia. Bahagia maupun kurang bahagia bergantung pada standar tertentu dari anggota keluarga masing-masing. Ada keluarga yang bahagia kalau mereka memiliki harta berlimpah. Ada keluarga yang bahagia kalau mereka mempunyai cukup 1 atau 2 anak. Ada keluarga yang bahagia kalau mereka hidup tanpa ada pertengkaran, kesulitan, dan segala sesuatu yang diinginkan bisa terpenuhi. Dalam potret kehidupan, seringkali kita menemukan banyak anak sebagai bagian dari keluarga yang ditelantarkan, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak mau diakui oleh orang tuanya. Ada juga beberapa ibu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga bisa melihat sejumlah bapak yang seharian bekerja banting tulang, entah itu sebagai pegawai di kantor, driver Grab dan Gojek, bahkan tukang sampah. Kita semua berasal dari keluarga, dan saat ini, dengan status hidup kita masing-masing, adalah orang-orang yang sedang berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anak, dan istri bagi seorang suami, atau sebagai seorang ayah bagi anak-anak, dan suami dari seorang istri, demikian pun sebagai anak-anak dari kedua orang tua kita. Kita mengenal dengan baik situasi dari keluarga kita masing-masing. Apapun situasi keluarga kita saat ini, kita harus ingat bahwa ciri khas dari keluarga Katolik adalah dibangun di atas dasar cinta kasih. Dengan cinta kasih, persekutuan pribadi-pribadi, yakni suami, istri, dan anak-anak akan terwujud. Dalam 1 Samuel bab 1 ayat 20-22, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 28, kita mendengar kisah tentang Hana. Hana adalah seorang wanita mandul dan korban dari poligami. Tetapi berkat doanya, Hana mendapat karunia Tuhan untuk melahirkan Samuel. Kebahagiaan Hana terpenuhi dalam diri Samuel, anak yang dinanti-nantikannya. Sesuai dengan janjinya, Samuel kemudian dipersembahkan kepada Tuhan untuk tinggal bersama Imam Eli di Shilo. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52, kita mendengar kisah tentang Yusuf dan Maria membawa anak mereka Yesus yang saat itu berumur 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan keagamaan, yakni Paskah. Baik Hana maupun Yusuf dan Maria telah membiasakan anak-anak mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sejak kecil. Doa adalah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, baik Hana maupun Yusuf dan Maria mengajarkan kepada kita bahwa keluarga adalah sekolah doa. Orang tua mendidik anak-anak mereka mulai dari kecil dengan segala hal, mulai dari cara makan, cara bicara, cara jalan, hingga sampai mencari sekolah yang berkualitas untuk anak-anak. Tetapi satu hal yang tidak boleh lupa adalah sejak dini, anak-anak juga harus diajarkan tentang cara berdoa. Itu semua harus dimulai dari orang tua. Anak-anak akan melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya tahu berdoa, maka mereka akan mengikuti cara orang tua mereka untuk berdoa. Di zaman digital ini, seruan untuk menjadikan keluarga sebagai sekolah doa adalah sesuatu yang penting. Penghayatan pada nilai keluarga sebagai sekolah doa akan mengantar setiap orang untuk mengenal Tuhan secara baik dan benar. Mereka yang menghayati nilai doa akhirnya dapat melihat semua orang sebagai saudara yang juga adalah anak-anak Bapa di surga. Jadikan keluarga kita seperti Yusuf dan Maria.
Semoga kita selalu bahagia untuk mencari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam doa-doa kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tulisan oleh R.P. Patrick Wangge Okarm. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga keluarga kami kudus seperti keluarga kudus Nazaret. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.